Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Zamzami, NPM 2404010188 dari Program Studi Administrasi Publik kelas H, Teori Administrasi Negara. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi penilaian evaluasi akhir semester pada mata kuliah Teori Administrasi Negara. Pertanyaan pertama yaitu, analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi networking governance. Jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran dari masing-masing aktor, kemudian hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan krisis multidimensional yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial politik. Masalah yang kompleks ini tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan birokrasi tradisional yang hierarkis dan top-down, karena proses pengambilan keputusan sering kali lambat dan kurang fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan networking governance, yaitu strategi yang menekankan kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama antara berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan pendekatan ini, respon terhadap pandemi menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Pendekatan kolaboratif ini penting, terutama karena pandemi merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi berbagai sumber daya dan kapasitas. Secara teoritik, networking governance muncul sebagai alternatif dari paradigma lama, yaitu Old Public Administration atau OPA dan New Public Management atau NPM. OPA cenderung menekankan prosedur formal dan hierarki yang kaku, sehingga kurang responsif terhadap situasi darurat seperti pandemi. Sementara NPM lebih fokus pada efisiensi, kompetensi, dan mekanisme pasar, sehingga kadang mengabaikan aspek keadilan sosial, partisipasi publik, dan keberlanjutan program. Networking governance menekankan interdependensi antar aktor, kolaborasi berbasis jaringan, dan penggunaan informasi secara terbuka untuk pengambilan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor dalam jaringan, bukan hanya kapasitas birokrasi formal. Dengan demikian, strategi penanganan COVID-19 di Indonesia bisa dipahami sebagai implementasi nyata prinsip-prinsip networking governance. Aktor yang terlibat dalam penanganan COVID-19 sangat beragam. Pemerintah pusat melalui Presiden, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Satgas COVID-19 berperan sebagai pengambil keputusan dan pengatur kebijakan nasional seperti PPKM, pengadaan vaksin, serta alokasi anggaran kesehatan dan bantuan sosial. Pemerintah pusat juga berperan dalam menetapkan standar operasional prosedur, mengkoordinasikan distribusi logistik kesehatan, dan memastikan ketersediaan fasilitas medis di seluruh wilayah Indonesia. Data menunjukkan bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari 400 triliun untuk penanganan pandemi pada 2020 sampai 2022, mencakup sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Tanpa intervensi pusat, koordinasi nasional akan sulit berjalan karena banyak daerah memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya dan fasilitas. Selain itu, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mereka bertugas menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, menjalankan testing, tracing, isolasi mandiri, dan rumah sakit darurat, serta mengelola vaksinasi masyarakat. Keberhasilan penanganan COVID-19 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjalin jaringan dengan puskesmas, rumah sakit, relawan, dan tokoh masyarakat. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan pentingnya pendekatan jaringan karena informasi yang akurat dan cepat sangat diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan dengan tepat sasaran. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan hierarkis semata tidak cukup untuk mengatasi krisis yang kompleks seperti pandemi. Sektor swasta juga memiliki peran signifikan dalam jaringan ini. Rumah sakit swasta, perusahaan farmasi, industri logistik, dan dunia usaha terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan, distribusi vaksin, dan bantuan sosial. Beberapa perusahaan
mendukung penyediaan APD untuk tenaga medis dan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak. Sedangkan perusahaan farmasi berkontribusi dalam penelitian dan distribusi vaksin. Tanpa keterlibatan sektor swasta, kapasitas pelayanan publik akan sangat terbatas, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa networking governance memanfaatkan seluruh kapasitas yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan publik. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah masyarakat sipil, termasuk LSM, organisasi keagamaan, komunitas relawan, dan media massa. Mereka berperan dalam edukasi publik, pendampingan kelompok rentan, pengawasan kebijakan, serta memerangi disinformasi yang dapat merugikan efektivitas program. Misalnya Rumah Sakit milik NU dan Muhammadiyah menjadi penyangga kritis selama lonjakan kasus. Sementara relawan membantu distribusi, logistik, dan edukasi protokol kesehatan. Masyarakat sebagai individu juga menjadi aktor penting karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi menentukan keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan jaringan melibatkan semua lapisan masyarakat, dari pemerintah hingga warga biasa, untuk bekerja sama secara efektif. Meskipun demikian, penerapan networking governance tidak bebas hambatan. Hambatan utama adalah koordinasi antar aktor yang tidak selalu efektif, terutama pada awal pandemi ketika kebijakan pusat dan daerah terkadang berbeda. Perbedaan informasi dan kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hambatan kedua adalah ketimpangan kapasitas antar aktor, di mana beberapa daerah kekurangan tenaga medis, fasilitas, dan anggaran sehingga jaringan tidak berjalan secara merata. Hambatan ketiga adalah ego sektoral dan konflik kewenangan, terutama antar kementerian dan lembaga yang kadang menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Mengatasi hambatan ini memerlukan komunikasi yang baik, kepercayaan antar aktor, dan sistem koordinasi yang fleksibel. Indonesia mengembangkan model hybrid network governance yang menggabungkan kontrol negara yang kuat dengan kolaborasi luas bersama aktor non-pemerintah. Pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran, tetapi membuka ruang bagi kerjasama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan relawan. Model ini memungkinkan respons lebih fleksibel, meningkatkan legitimasi publik, dan memperluas kapasitas pelayanan. Dengan pendekatan ini, penanganan COVID-19 menunjukkan prinsip networking governance secara jelas, di mana keberhasilan jaringan bergantung pada koordinasi, kepercayaan, dan sinergi semua aktor yang terlibat. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti Kadar Surabaya Hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance, bagaimana program Kadar Surabaya Hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program Kadar Surabaya Hebat tersebut. Paradigma New Public Governance atau NPG menekankan bahwa pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah. Paradigma ini muncul karena paradigma lama seperti all public administration terlalu kaku, hierarkis, dan prosedural, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kompleks. Sedangkan New Public Management lebih menekankan efisiensi dan mekanisme pasar, sehingga kadang mengabaikan partisipasi publik dan keadilan sosial. NPG menekankan pentingnya jaringan aktor, kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan co-production layanan publik, sehingga program publik dapat lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Dalam konteks stunting, masalah ini tidak hanya terkait gizi atau kesehatan, tapi juga pendidikan, sanitasi, ekonomi keluarga, dan perilaku sosial, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program Kader Surabaya Hebat adalah contoh nyata implementasi NPG. Program ini bertujuan menurunkan angka stunting melalui kader masyarakat di tingkat kelurahan dan RW yang bertindak sebagai co-producer layanan publik. Kader tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mendampingi ibu hamil, balita, dan keluarga agar kebutuhan gizi dan kesehatan terpenuhi. Data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan bahwa sejak program ini dijalankan,
angka stunting turun dari sekitar 28% pada 2019 menjadi di bawah 10% pada 2023, menandakan efektivitas pendekatan berbasis kolaborasi. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat aktif menjadi faktor kunci keberhasilan program, sejalan dengan prinsip NPG. Dalam kerangka NPG, pemerintah kota berperan sebagai fasilitator, membuat regulasi, dan penyedia dukungan anggaran serta pelatihan, sedangkan kader masyarakat berperan sebagai pelaksana lapangan yang mendampingi masyarakat secara langsung. Kader melakukan monitoring kesehatan, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga, serta menyampaikan data secara rutin ke pemerintah kota. Pendekatan ini berbeda dengan model top-down tradisional di mana masyarakat hanya menjadi penerima program. Dengan NPG, masyarakat menjadi mitra aktif dalam penyelenggaraan program publik sehingga legitimasi dan efektivitas kebijakan meningkat, sekaligus memastikan program lebih sesuai dengan kondisi lokal. Program Kader Surabaya Hebat juga menekankan koordinasi lintas sektor sesuai prinsip jaringan dalam NPG. Kader berinteraksi dengan puskesmas, PKK, dinas kesehatan, dinas sosial, dan tokoh masyarakat setempat. Misalnya, data gizi yang dikumpulkan kader digunakan oleh dinas kesehatan untuk perencanaan intervensi oleh dinas sosial untuk program bantuan pangan, dan oleh dinas pendidikan untuk edukasi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antar aktor pemerintah dan masyarakat, serta integrasi informasi untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, program Kader Surabaya Hebat bukan hanya program kesehatan, tetapi juga praktik nyata tata kelola publik kolaboratif yang sesuai dengan NPG. Meski efektif, program ini menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah perbedaan kapasitas kader, karena tidak semua kader memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, atau kemampuan komunikasi yang sama, sehingga kualitas layanan bisa berbeda-beda. Hambatan kedua adalah insentif dan motivasi, karena sebagian besar kader bekerja secara sukarela atau dengan kompensasi terbatas yang berpotensi menurunkan komitmen jangka panjang. Hambatan ketiga adalah koordinasi data dan birokrasi. Karena sistem administrasi pemerintah kadang sulit menyesuaikan dengan dinamika kerja kader di lapangan. Meskipun demikian, keterlibatan aktif masyarakat tetap menunjukkan keberhasilan pendekatan NPG dalam menangani masalah stunting. Secara keseluruhan, program Kader Surabaya Hebat menunjukkan bahwa paradigma NPG memungkinkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan jaringan aktor, dan keberlanjutan program publik. Program ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, dan menjembatani kesenjangan antara kebijakan kota dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya penting, tetapi menjadi faktor kunci dalam menangani masalah publik yang kompleks, seperti stunting yang membutuhkan solusi lintas sektor dan berkelanjutan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor adalah strategi yang efektif sesuai prinsip New Public Governance. Yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain? Berikan jawaban secara teoritik dan contoh empirisnya. Paradigma New Public Governance atau NPG muncul sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma lama, yaitu Old Public Administration atau OPA dan New Public Management atau NPM. OPA menekankan birokrasi hierarkis, prosedur formal, dan kontrol top-down, sehingga lambat dalam menanggapi masalah kompleks. NPM menekankan efisiensi, kinerja berbasis pasar, dan kompetisi antar unit. Tetapi kadang mengabaikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan program. NPG hadir untuk menjembatani kekurangan kedua paradigma ini dengan menekankan kolaborasi, jaringan aktor, partisipasi publik, dan co-production layanan publik, sehingga kebijakan lebih responsif dan inklusif. Paradigma ini memungkinkan pemerintah bekerja bersama berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang bersifat multidimensional. Secara teoritik, NPG menekankan bahwa masalah publik bersifat kompleks, saling terkait, dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Masalah seperti kesehatan, kemiskinan, stunting, atau perubahan lingkungan membutuhkan kerjasama banyak aktor dari sektor pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Teori jaringan menyatakan bahwa
Keberhasilan program publik tidak hanya tergantung pada kapasitas birokrasi formal, tetapi juga pada kualitas koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor dalam jaringan. Dengan kata lain, negara bukan lagi pengendali tunggal, melainkan orkestrator jaringan yang mengatur dan memfasilitasi kolaborasi untuk mencapai tujuan publik. Pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika masalah yang kompleks. Bukti empiris menunjukkan bahwa NPG lebih efektif dibanding paradigma lain dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi keagamaan, relawan, dan masyarakat bekerja sama untuk mempercepat pelayanan kesehatan, edukasi protokol kesehatan, dan vaksinasi. Model top-down atau hanya berbasis efisiensi akan kesulitan menjangkau masyarakat secara luas dan memastikan kepatuhan protokol. Contoh lain adalah program Kader Surabaya Hebat, di mana kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menurunkan angka stunting dari 28% menjadi di bawah 10% dalam beberapa tahun. Hal ini menunjukkan bahwa NPG mampu mengatasi masalah publik yang kompleks dan multidimensional dengan lebih efektif. Keunggulan lain dari NPG adalah membangun kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program membuat kebijakan lebih diterima dan relevan. Paradigma ini juga mendukung sustainabilitas program karena masyarakat yang terlibat merasa memiliki solusi, bukan sekedar menerima kebijakan. Selain itu, NPG mendorong pembelajaran institusional di mana pemerintah dan jaringan aktor dapat menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi hasil dan perubahan kondisi lapangan. Dengan demikian, program lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan NPG tetap membutuhkan kapasitas tata kelola yang memadai. Pemerintah harus memiliki kemampuan koordinasi yang baik, kepemimpinan kolaboratif, serta sistem akuntabilitas jaringan dan mekanisme komunikasi yang jelas. Hambatan seperti ketimpangan kapasitas antar aktor, konflik kepentingan, dan koordinasi data perlu diatasi agar jaringan dapat berjalan efektif. Namun, dibanding paradigma top-down atau NPM yang terlalu fokus pasar, NPG tetap lebih solutif dalam menghadapi masalah publik yang kompleks, beragam, dan multidimensional. Secara keseluruhan, secara teoritik dan empiris, NPG menjadi paradigma yang paling relevan untuk pemerintahan modern. Paradigma ini tidak menghapus peran negara, tetapi mentransformasikan peran negara menjadi pengelola jaringan dan fasilitator kolaborasi. Keberhasilan penanganan COVID-19 dan Kader Surabaya Hebat menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menghasilkan layanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, NPG menjadi solusi utama dibanding paradigma lain dalam menghadapi tantangan tata kelola publik yang kompleks saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.